En het is alleen maar mooi dat al die jongens voor Indonesië kiezen. It's a new day, and nothing's really quite going your way. Got bad news, that's En confusing. we hebben gezegd, wij moeten elkaar ook wat beter leren kennen dan dat we nu doen. Timnas Indonesia terus berbenah demi membangun skuad yang lebih kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 5 pemain naturalisasi grade A dijagokan akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia sebelum jeda internasional Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 serta bersaing sebagai calon juara di Piala Asia 2027. Alex Pastur selaku ahli strategi Garuda terang-terangan mengungkapkan, Indonesia butuh beberapa pemain lagi untuk menjalankan taktiknya agar lebih efisien. Untuk itu mantan pelatih Amire City itu terus bergerak aktif mencari talenta keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Diprediksi saat Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 akan ada beberapa nama pemain keturunan yang telah resmi dinaturalisasi. Berikut 5 pemain keturunan yang berpeluang besar membela Timnas Indonesia dan bisa menjadi kunci dalam perjalanan penting sepak bola tanah air. Pascal Struijk. Pascal Struijk merupakan bek tangguh yang bisa menjadi kepingan terakhir dalam pertahanan Timnas Indonesia. Dalam skema 3-4-3 racikan pelatih Patrick Kluivert, Indonesia masih membutuhkan sosok defender berkaki kiri untuk mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Saat ini di skuad Timnas Indonesia hanya memiliki Justin Hubner yang selalu jadi andalan di posisi itu. Padahal kita semua tahu, El Preman seringkali harus absen membela Timnas Indonesia akibat akumulasi kartu. Untuk itu Alex Pastur menginginkan Pascal Struijk sebagai andalan baru Garuda dalam taktik dan strategi yang diraciknya. Pascal Struijk adalah bek tengah andalan Leeds United. Dirinya dikenal memiliki kemampuan hebat dalam membaca permainan serta sangat handal dalam duel udara. Musim ini bersama Leeds United, Pascal Struijk sudah mencatatkan 35 penampilan di EFL Championship dan berhasil mencetak 5 gol. Saat ini Leeds United masih bertengger di puncak klasemen serta memiliki kans besar menjuarai EFL musim ini. Dengan begitu, Pascal Struijk berpeluang besar bermain di kasta tertinggi Premier League musim depan. Kehadiran Pascal Struijk bisa memberikan ketenangan dan kekuatan baru untuk lini belakang Garuda. Pengalaman serta jam terbangnya yang tinggi di Liga Inggris akan membuat Timnas Indonesia semakin pede bertemu Cina dan Jepang Juni nanti. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams. Jairo Ridward. Gelandang Royal Edward Jairo Ridward juga masuk radar PSSI untuk memperkuat lini tengah Timnas Indonesia. Jika dokumen kewarganegaraannya bisa diselesaikan tepat waktu, dia berpotensi memiliki paspor Indonesia pada pertengahan 2025. Kehadirannya sangat menjanjikan karena Ridward dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bertahan maupun membangun serangan. Ia dapat dipasangkan dengan Tom Haye untuk membentuk lini tengah yang solid dalam formasi 3-4-3. Bahkan jika pelatih Patrick Kluivert memainkan skema 3 gelandang, Ridward bisa bekerja sama dengan Joe Pelopessi dan Haye untuk mengontrol permainan. Gaya bermainnya yang tenang dan efektif sangat cocok dengan gaya sepak bola modern yang dibawa Kluivert. Masuknya Ridward akan menjadi angin segar bagi lini tengah Indonesia. PSSI hanya perlu mengebut administrasi agar sang pemain bisa tampil pada pertandingan penting Juni nanti. Happen to the best of us, it seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams. Biliano Jonathan. Biliano Jonathan menjadi nama potensial yang akan memperkuat sisi sayap Timnas Indonesia. Pemain FC Utrecht ini dianggap jadi kepingan puzzle untuk menambah daya gendor tim Garuda. Kecepatan dan kemampuan dribblenya yang baik akan membuat lini serang Indonesia semakin tajam.
Dirinya akan sangat cocok membentuk trio lini depan mematikan bersama Oli Romeni dan Ragnar Oratmangun. Kombinasi mereka akan memperkaya opsi serangan timnas Indonesia dalam menghadapi pertahanan ketat dari lawan-lawan kuat seperti Jepang. Di usia yang masih 21 tahun, Giuliano bisa menjadi solusi jangka panjang bagi sektor penyerangan Garuda. Nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright. Jayden Osterwolde. Nama Jayden Osterwolde mencuat setelah asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastur terbang ke Turki untuk menemuinya. Osterwolde adalah bek sayap Fenerbahce yang kini sedang dibujuk untuk bergabung. Laporan dari media Turki menyebutkan bahwa pertemuan itu bertujuan langsung untuk meyakinkan sang pemain membela timnas Indonesia. Jika berhasil, Osterwolde akan menjadi aset berharga dengan kualitas permainan level Eropa. Osterwolde dikenal cepat, kuat dalam duel, dan mampu bermain di posisi bek kiri maupun bek tengah. Ia juga bisa dimainkan sebagai penyerang sayap jika diperlukan. Keberadaannya bisa menambah kedalaman skuad Garuda untuk bersaing di level Asia maupun dunia. Dengan kompetisi ketat di Fenerbahce, ia memiliki pengalaman di level tertinggi yang sangat dibutuhkan Indonesia. Kehadirannya bisa memperkuat sektor pertahanan maupun kini serang Garuda. And one day things will get better. You just gotta get through the stormy weather. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams. Tristan Goyer. Tristan Goyer adalah bek muda yang saat ini bermain untuk PSV Zwolle dengan status pinjaman dari Ajax Amsterdam. Ia masuk radar PSSI setelah beberapa kali menunjukkan minat untuk membela timnas Indonesia. Rekan timnya di PSV Zwolle, Eliano Reinders, bahkan aktif membujuk Goyer untuk bergabung dengan timnas. Salah satu momen menarik adalah ketika Reinders menghadiahkan sepatu dengan bendera Indonesia kepada Goyer. So damn it, you just gotta stay strong. Goyer juga mengkonfirmasi bahwa ia telah dihubungi oleh PSSI pada September 2024 yang menandakan proses normalisasi tengah berlangsung. Pemain yang terikat kontrak dengan Ajax hingga 2029 ini dipandang sebagai prospek jangka panjang di lini belakang Garuda. Dengan pengalaman dari Akademi Ajax yang terkenal, Goyer memiliki teknik dasar dan pemahaman taktik yang kuat. Ia bisa menjadi pemain kunci dalam regenerasi tim sekaligus memperkuat lini pertahanan dalam ajang internasional mendatang. Dengan masuknya 5 pemain keturunan ini, sepak bola Indonesia diprediksi akan naik satu level ke pentas yang lebih kompetitif. Proses naturalisasi bukan semata-mata solusi instan, tapi juga bagian dari rencana jangka panjang pembinaan dan peningkatan performa. Jika PSSI sukses menyelesaikan dokumen kelima pemain tersebut, maka pertandingan melawan Cina dan Jepang bisa menjadi debut penting mereka. Kehadiran para pemain ini membawa harapan baru sekaligus bukti keseriusan Indonesia dalam membangun tim yang tangguh dan disegani di Asia. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.